Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taisir wa tuhliku anna abwabasy syarri wa ta'sir wa taqulu biha waliyan wa nasir anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, para pecinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita saat ini kembali untuk mengkaji, untuk bersama-sama mengerti, mengetahui kisah perjalanan dari seorang yang paling mulia, seorang yang paling sempurna, tidak ada duanya, ialah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk di bagian yang ke-13, ialah halatul Arab qabla al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, halatul Arab qabla al-Islam. Keadaan orang-orang Arab sebelum adanya agama Islam. Kanal Arab qabla al-Islam musyrikin, yang mana bangsa Arab, penduduk Arab sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, sebelum adanya agama Islam, mereka itu beragama selain Islam, yaitu orang-orang musyrik. Ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Mereka menyembah berhala, bahkan sampai menganggap suci berhala tersebut, memuji-muji berhala tersebut. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju' wal faqri. Mereka di antara kebiasaannya ialah membunuh anak-anak mereka. Karena kenapa? Khaufan minal ju'i wal faqri. Khawatir dari yang dialaminya kelak, khawatir karena satu, rasa lapar dan kefakiran apabila dia mempunyai anak. Wa yadfununa banatihim wa hunna hayyat khasyatal ar wal aib. Adapun adat yang lain, kebiasaan yang lain dari orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam yang disebut di sini, yaitu kita kenal sebagai jahiliyah, masa jahiliyah, yaitu mereka itu kebiasaannya mengubur putri-putri mereka dalam keadaan masih hidup. Kenapa? Khasyatal ar wal aib, khawatir atas aib bagi dirinya. Kenapa? Karena di kebiasaan orang jahiliyah ini, mereka itu suka bermusuhan, suka saling untuk berselisih. Wa kanu mutanafirina mutasyajirin yuharibu ba'duhum ba'da li ahwal ashab. Dia saling memerangi satu sama lain, saling berselisih satu sama lain. Karena kenapa? Karena sebab hanya perkara-perkara yang sepele. Sehingga dari sini anak-anak mereka yang perempuan ini, putri-putri mereka dibunuh. Karena kenapa? Tidak mampu untuk membantu mereka dalam peperangan apabila perang dengan yang lain. Maka di sini telah disebutkan bahwasanya dari sebagian kebiasaan keadaan orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam, yaitu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam yang dikenal dengan masa jahiliyah. Bahkan sampai disebutkan bahwasanya di zaman jahiliyah itu mereka senantiasa saling berebut masalah, masalah wanita. Kemudian dia itu menikahi wanita semaunya tanpa ada batasnya. Bahkan disebutkan bahwasanya di masa jahiliyah tersebut orang-orang Arab ini banyak yang melakukan pernikahan tanpa adanya batas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqum Maktum, wa kana minal ma'rufi ahli jaliyah, termasuk dari hal yang sudah masyhur, ma'ruf, dikenal di zaman orang jahiliyah apa? Mereka itu yadiduna baina zaujat. Mereka itu memperbanyak istri min ghairi had, tanpa ada batas. Kemudian di antara kebiasaan mereka itu wakana yajma'una bainal ukhtain. Mereka itu menikahi ya di antara dua saudaranya, yaitu saudara istrinya kemudian dinikahi oleh dirinya. Wa kanu yatazawwajuna bi zaujati abaihim.
idza talaquha aw matu anha. Dan kebiasaan dari jahiliyah itu mereka menikahi siapa? Bizaujati abaihim, istri dari ayahnya. Apabila ayahnya sudah menceraikan atau ayahnya sudah meninggal, maka dalam artian di sini ibunya yang dinikahi oleh ayahnya, entah ibu kandungnya atau ibu sambungnya, setelah diceraikan oleh ayahnya atau setelah ayahnya meninggal, mereka biasanya menikahi dari mantan istri ayahnya. Ini dari hal-hal kebiasaan orang-orang Yahudi dan banyak sebagainya, banyak, sangat-sangat banyak. Kemudian kebiasaannya di antara lain yaitu mereka itu biasa untuk percaya terhadap, terhadap perdukunan. Mereka percaya terhadap perdukunan. Sampai-sampai dikatakan bahasanya wakana yu'minu nabi akhbaril unawal kahin wa man yata'atul ikhbar anil kawain fil mustaqbal, yang mana mereka itu percaya dengan apa yang dikabarkan oleh hal-hal perdukunan, ya, sampai-sampai dia itu merelakan apa yang disampaikan oleh itu sampai benar-benar dipercaya betul, sampai benar-benar dia menguatkan dalam dirinya sebagai hal kepercayaan yang luar biasa. Dari sini kebiasaan orang-orang Yahudi sangat banyak, ya. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, semua itu mulai pudar secara perlahan sampai semua menyebarnya agama Islam, sehingga kokohlah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan banyak dari kalangan orang-orang musyrikin kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dari hal ini, maka yang perlu kita sampaikan, kita ingatkan bahwasanya semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukanlah dari pribadi Nabi Muhammad SAW, melainkan semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bersumber dari hawa nafsunya, melainkan itu semuanya wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya, mohon maaf, dulu pernah dikabarkan bahwasanya cadar merupakan kebiasaan Arab. Padahal sebelum adanya Nabi Muhammad tidak ada orang-orang jahiliyah menggunakan cadar. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW membawa agama yang benar, agama yang lurus, kemudian menjadi syariat bahwasanya semua dari wanita diwajibkan untuk memakai cadar, dan terdapat hukum-hukum yang sudah dijelaskan oleh para ulama masalah cadar. Setelah itu kemudian, setelah tidak mampu untuk mendustakan dari, tidak mampu untuk meniadakan dari syarat cadar, kemudian digodok lagi oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak senang dengan agama Islam, yaitu kemudian memusuhi bangsa Arab. Setelah memusuhi bangsa Arab, kemudian muncul lagi tidak mampu dengan memusuhi bangsa Arab, kemudian muncul lagi, yaitu bahasanya sekarang mulai menyerang para ahlul bait, para keluarga Nabi Muhammad SAW, dengan difitnah dengan segala macam upaya. Akan tapi alhamdulillah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terjaga. Kita tetap hormat kepada ahlul bait, kita tetap mengikuti ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, di bab yang ke-13 ini, mari kita terus agar mengikuti bahwasanya tidaklah yang disampaikan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, itu semuanya benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ada sangkut pautnya dengan adat istiadat, ada sangkut pautnya dari hal-hal hawa nafsu yang dituduhkan oleh orang-orang kafirin, oleh orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Maka dari itu, semoga di antara kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan istiqomah
apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang selamat kelak ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.